Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini adalah Khawlah binti Thalabah, sahabat Nabi yang berparas cantik dan jelita. Dia menikah dengan seorang pria bernama Aus bin As-Samit. Suatu hari, Aus bin Samit melihat istrinya yang sedang sholat. Selama Khawlah melaksanakan sholat, Aus pun terus memandanginya dari arah belakang. Ia sangat terkesan dengan keindahan tubuh istrinya itu. Terlebih saat Khawlah sedang bersujud. Bagian belakang tubuh Khawlah membuat Aus menginginkan istrinya. Maka setelah selesai ia sholat, Aus mengajaknya untuk berhubungan intim. Namun Khawlah menolak. Penolakan itu membuat Aus berang hingga akhirnya melontarkan kalimat, "Bagiku, engkau laksana punggung ibuku." Dalam tradisi masyarakat Arab saat itu, menyamakan istri dengan punggung ibunya ialah cara suami untuk menceraikan istrinya. Aus diketahui sangat menyukai wanita dan ingin berhubungan intim dengan mereka melalui cara yang dilarang. Oleh karena itu, Khawlah menolak permintaannya. Karena penolakan tersebut, Aus menjadi marah dan berkata, "Jika kamu meninggalkan rumah sebelum aku melakukan itu kepadamu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Setelah mengucapkan kalimat itu, Aus pun menyesal. Ia memahami bahwa dengan kalimat itu sama saja dengan menceraikan istrinya. Pada masa jahiliyah, hukum jihar belum berlaku. Hukum jihar seperti itu tetap dianggap dan dihukum sebagai perceraian. Adapun Khawlah, dia tidak terima jika suaminya menceraikannya. Maka dia segera mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Aus menikah denganku ketika aku masih gadis yang disukai banyak pria. Sekarang saya sudah tua dan punya banyak anak. Dia menyamakanku dengan ibunya. Saya mempunyai anak-anak yang masih kecil. Jika saya memberikannya kepada Aus, mereka akan tersiakan. Tapi jika saya merawat mereka akan mati kelaparan." Dengan keluhan tersebut, Khawlah berharap Rasulullah tidak menghukumi talak atas pernikahannya dengan Aus. Namun Rasulullah mengecam perceraian tersebut berdasarkan perkataan Aus. Khawlah masih belum mau menerima. Dia bersikeras, "Rasulullah, demi Allah, ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia adalah ayah dari anak-anakku. Dialah yang paling kucintai." Namun, Rasulullah tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. "Engkau haram baginya," ujar Rasulullah. Namun, Khawlah tetap tidak terima. Khawlah bersikukuh bahwa dia tidak ingin dihukumi talak, sedangkan Rasul tetap pada pendiriannya. Sebagaimana diketahui, jika para sahabat menyampaikan suatu permasalahan kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah Allah menurunkan wahyunya. Hal serupa terjadi pada kasus Khawlah binti Thalabah ini. Karena tidak ada wahyu yang menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan menolak permintaan Khawlah untuk menetapkan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah SAW, Khawlah tidak putus asa. Kepada Rasul ia berkata, "Baiklah, saya akan mengadukan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian Khawlah mengadahkan kepalanya ke arah langit. Dengan suara lantang ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan nabimu."
ia terus mengadu masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya adalah masalah jihad, bukan talak. Seorang suami yang menjihad istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu juga, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat yang dimaksud turun dalam permasalahan Khawlah ini adalah surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Allah berfirman yang artinya, "Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat." Orang-orang di antara kamu yang menjihad istrinya atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menjihad istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikian agar kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menuturkan sebuah cerita. Suatu saat, Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggangi khimar. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Khawlah binti Salabah. Khawlah binti Salabah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dan teman-temannya. Kepada khalifah kedua itu, Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar bin Khattab. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Umar. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin akan hisab, ia akan takut pada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar terus mendengar nasihat Khawlah itu, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengar ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tidak akan berhenti mendengarkannya, kecuali untuk melakukan sholat. Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini? Dia adalah Khawlah binti Salabah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas langit yang ketujuh. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah aku menolak mendengarkan perempuan ini?" Demikianlah Khawlah binti Salabah, perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahan kepada Rasul, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat perempuan yang pengaduannya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya terbentuklah hukum zihar dalam syariat Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.